kasih Anda masih bersama kami. Diskusinya masih cukup hangat di sini, tapi Bapak-bapak kita akan jawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan ya di kolom chat di YouTube cnnindonesia.com. Saya akan bacakan dan akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Dari Mawar, ini pertama untuk Bang Doli terlebih dahulu begitu ya. Mawar ini jangan-jangan pengacara Mawar. Enggak dong, dari penonton setia head to head ini. Kapan rencananya DPR akan membahas surat usulan pemakzulan Wapres dari Forum Purnawirawan? Ini mungkin bergabung agak telat tadi Bang. Kemudian, nah ini yang penting, apa ada batas waktunya jika nanti kemudian sudah dibacakan dan selanjutnya? Jangan-jangan nanti kadaluarsa expired, Bang Doli. Enggak, jadi ini kan jawabnya teknis, mekanisme administrasi di DPR. Jadi kita berharap pimpinan DPR itu segera membacakan saja surat yang masuk. Dan memang harusnya tidak ada surat masuk yang tidak dibacakan. Gitu. Nah, jadi selama tidak dibacakan, ya tidak ada expirednya. Ya apalagi kalau kemudian publik mempertanyakan terus, kenapa tuh surat nggak dibacakan gitu. Jadi menurut saya nanti tinggal tunggu waktu saja dibacakan. Nah kemudian kalau sudah dibacakan, dibahas, itu juga nggak ada masa waktunya. Nanti tentu kan ada deadline kapan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Gitu. Hanya will politik saja kita lihat nanti kalau misalnya sudah dibacakan begitu. Iya, kalau dibacakan, disepakati dibahas, kemudian diserahkan ke masing-masing fraksi menyatakan sikapnya, pandangannya. Apa kesimpulannya? Ya sudah itu. Oke, baik. Selesai. Semoga menjawab ya tadi dari Mawar bertanya begitu. Saya ke Mas Roy, ini dari Mas Tetot. Oke. Apa yang disampaikan hanya opini penjelasan dari Mas Roy saja, belum sesuai fakta di dalam ruang penyidikan. Mas, komentarnya. Belum sesuai dengan ruang penyidikan itu apa? Ya, karena satu yang tadi jelas. Kalau tadi bicara soal tanggal 22 Januari, terus tadi mau dikoreksi sama Bang Freddy, koreksinya aja salah, ya. Nggak pernah ada 22 Maret. Tanggal itu sangat krusial, nggak boleh salah tempus, salah lokus juga nggak boleh, salah orang juga nggak boleh, nama orang salah juga nggak boleh. Kejadiannya 22 Januari. Loh, tadi ngatakan 22 Maret. Lihatnya Maret, Mas. Saya kan udah Tanggal ngomong. berapa Maretnya? Kan tadi saya bilang saya lihat dulu nih. Nah, tanggal berapa? Ya sebentar. Lihat dulu lah, udah agak salah. Iya, biar jangan Nggak salah. mungkin ya. Artinya mau itu 22 Januari kejadiannya. 26 Maret. Nah, atau 26 Maret, Itu ya, tapi panggilan kembali itu tetap tadi dia salah. jelasin. Nah, itu Nah, panggilan yang kita. mana nih yang benar tanggalnya nih? 26 Maret betul. Iya, 22 Januari kejadiannya. Ya, tadi bilangnya 22 Maret. Ya kan Tadi. saya Elvira, udah Elvira, koreksi Ya tadi. udah, salah ya, Ada tadi dua salah surat ya. panggilan yang tanggalnya berbeda. Ya. Tempusnya. Panggilan Yang pertama tanggal itu 26 Maret. Tiba-tiba panggilan kedua ini 22 Januari. Aneh. Nah, itu persoalannya. Kok bisa beda-beda tanggalnya gitu. Ya kan saya udah Makanya jelasin bilang, kejadiannya 22 Januari, Nah. ngelihatnya Maret. Nah. Tadi Enggak, saya enggak. tanggalnya. Oh, no. Gini. Kalau Anda lihat panggilannya ya, yang terjadi Saya pada jelaskan, tanggal Mas 22 Januari itu tempus dan lokus deliktinya sama. Panggilannya pada tanggal 26 Maret pada panggilan pertama. Saya tambahkan lagi. Iya. Mau 22 Januari atau 26 Maret pun, ini ada yang lucu. Orang pakai mesin waktu, pakai time travel. Kalaupun 26 Maret, kemudian yang dipertanyakan adalah Bulan kejadian April. tanggal 15 April, Iya. 16 April, Iya. sekian April. Ini makanya Polda juga nggak pede gitu loh. Ketika kemudian pelaporannya itu berubah-ubah, apalagi dimajukan tanggal 22 Januari. Yang mana mau 22 Januari 2025 atau 26 Maret 2025. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, tidak ada di acara itu. Dua acara itu nggak ada kami semua. Jadi Ini saya kan tambahkan konyol. ini saya tidak bicara Anda ya, tapi bicara tentang polisi. Jadi laporan pertama, panggilan pertama klarifikasi itu adalah tempus deliktinya 26 Maret. Ya, Orang betul. bertanya-tanya apa Apa itu? kejadian 26 Maret ini. Lalu kemudian sampai sekarang nggak jelas tuh jawabannya apa. Panggilan kedua ketika sudah dinaikkan ke penyidikan sebagai saksi, maju 22 Januari. Nah sekarang kita bertanya-tanya, 22 Januari itu apa? 26 Maret itu apa? Apakah Pak Jokowi nonton 2 kali? Kan begitu jadinya. Tapi kalaupun dia nonton 2 kali, 22 Januari dan kemudian 26 Maret dia tonton, maka April nggak relevan.
Kalau kemudian kita jadikan 26 Maret dia nonton, kejadiannya 22 Januari juga, maka Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli nggak relevan juga. Iya. Nggak, gini kita bicara tentang, bukan sentimen ini bro, ini bicara tentang profesionalisme penegakan hukum. Kacau sekali. Kalau saya anggota DPR, saya panggil ini polisi ini. Iya, Anda harusnya. kok menegakkan hukum nggak jelas begini. Dari awal saja kalau kita delik aduan harus jelas terlapornya siapa. Nggak bisa delik aduan itu terlapornya nggak ada. Yang bilang nggak jelas terlapornya siapa? Bro, ya waktu press conference itu tidak diketahui siapa terlapornya. Yang dibuat cuma ada pernyataan, oh ES ya kan gitu. Iya. 5 orang. Iya, Sekarang berapa orang terlapornya? itu Sekarang kan enggak, saya tanya sekarang berapa orang itu terlapor? kan dalam proses penyidikan. Nah, dengar dulu. Anda keliru. Dengar dulu Bang, itu Bro, sprindiknya. Bro. Ini udah keliru. Bukan, ini. sprindiknya sudah 4. Udah keliru. Sprindiknya Udah sudah keliru. 4. Anda Yang itu pernah kan nggak mendengar terlapor namanya Siti Pian itu? Siapa namanya itu? Terlapor namanya Pian itu. Ya. Yang lapor aja nggak kenal, saya aja nggak ngerti namanya itu. Satu lagi biar ya clear. sprindiknya sudah 4. Bro, saya menjawab ini ya tadi Itu pertanyaannya ya. yang terjadi adalah karena entertain tadi, ketidakprofesional polisi. Dia mengentertain kasus ini. Pak Jokowi sendiri pernah Anda dengar mengatakan, saya tidak melaporkan 12 nama itu. Pernah nggak Anda aneh, mendengar? Pernah nggak Anda membaca itu? Pak Jokowi satu kesatuan dengan lawyernya, Bang. Loh, iya, Sekarang iya yang bukan? yang punya standing lawyernya atau Pak Jokowi? Loh, untuk Yang punya standing mendampingi, Jokowi atau mewakili lawyernya? untuk dan atas Yang nama. punya standing Jokowi atau lawyernya? Itu yang saya katakan Yang tadi. punya standing kalian Jokowi itu atau lawyernya? Yang kalian Yang punya cuma standing remeh-temeh Jokowi atau saya lawyernya? maksud itu Bang, seperti sebentar. itu. Ya, Itu gini, yang- gini. Satu itu lagi. yang saya maksud kalian Oke, pelajaran remeh-temeh paling penting seperti gini, Bang itu. Alvira. Bro, Saya akan jawab yang dulu. saya katakan itu Prinsipnya, Oke, baik. prinsipnya Saya dong. katakan daripada Prinsipnya, Yang saya katakan itu ilmu prinsipnya, hukum, proses penegakan hukum yang benar. Yang remeh-temeh itu Anda. Anda mengutip. Prinsipnya. Anda mengutip tanggal saja salah. Kok salah? Saya ingat tadi bilang 22 Maret. Nggak ngaku Tadi kan dia. bilang 22 Maret. jeda nggak dulu ngaku. sebentar. Mas Nih, Roy. saya tambahkan lagi. Sebelum kita- Kalau pertanyaan tadi. Yang kesel malah yang saya moderator. lakukan tadi adalah apa? Kenapa kok tadi ada pertanyaan Bu? Saya tadi menuduhkan kembali ke proporsi yang benar. Saya diundang sebagai saksi. Saksi loh ya, clear. Besok saya juga diundang di Polda Metro Jaya sebagai ahli. Tapi di Reskrim Sus, bukan Reskrim lain perkaranya. Jadi saya itu biasa diundang dan kita harus tahu diundang sebagai saksi apa, diundang sebagai ahli apa. Paling penting Mbak Elvira dan seluruh pemirsa Head to Head. Kalau kita diundang menjadi saksi, saksi itu hanya boleh mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar secara langsung. Nggak boleh dia berpendapat. Nah kalau kita ditanya peristiwa tanggal 22 Januari atau 26 Maret yang kita tidak ada di situ atau kita tidak hadir di situ, itu namanya kita berpendapat. Nggak boleh. Jadi makanya kita harus straight jawab. Saya nggak ada di situ, saya nggak boleh berpendapat. Itu adalah saksi. Dan itulah yang kemudian saya katakan di depan penyidik dan penyidik mengiyakan. Iya Pak, terima kasih kalau begitu. Iya udah. Jadi itu yang clear ya. Kalau sebagai ahli, kita sebagai ahli besok saya menjelaskan soal telematika pada kasus yang lain. Itu kasus reskrim. Jadi artinya sekali lagi, Anda harus tahu kalau dipanggil, diundang itu sebagai apa. Itu dan kita juga harus tahu kewajiban dan hak seorang. Kalau seseorang itu diundang, nantinya akan sebagai saksi, dia juga harus lihat kira-kira saksi ini akan kemudian ada nggak saudara yang nanti akan jadikan TSK. Kalau ada berat juga nolak. Apalagi kita menjadi terlapor, akan dikriminalisasikan. Kita boleh menolak. Jadi Pak Rizal persoalannya- Fadila pun menolak juga Tidak boleh. semua orang sepintar Mas Roy. Jadi ada yang diperiksa tetap tempus locus delictnya 22 Salah, Januari. ngawur dia. Tapi kemudian dia mau saja menjawab Nggak boleh link-link kasihan itu. YouTube yang terjadi setelah 22 Januari. Nah, Persoalannya itu adalah kita harus persoalannya. jeda juga Bang Refli. Ya, Kita masih oke. akan diskusi Tempusnya usai jeda. harus Tetap bersama dipotong kami di dulu. Head to Head with Elvira. Jadi kalau kita bicara